Halo guys, kenalin, namaku Tiara dari SMK Negeri 1 Miri. Sebagai pelajar di Kabupaten Sragen, aku baru sadar kalau daerahku punya banyak banget kekayaan budaya yang sering aku lewatkan. Awalnya nih, aku menemukannya dari sebuah buku di antara deretan rak perpustakaan. Dari situlah aku mulai penasaran tentang satu tempat sederhana yang ternyata menyimpan banyak cerita, pasar tradisional. Di era sekarang, budaya literasi masih perlu terus kita tingkatkan. Tapi, apakah cukup bila kita berliterasi dan belajar hanya dari buku? Mengapa kita tidak langsung ke tempatnya saja? Kita bisa merasakan langsung warisan budaya yang sudah ada sejak dulu, serta memahaminya dengan lebih dalam. Yuk ikut aku explore Pasar Bahula. Ini dia pasar unik di Kabupaten Sragen. Welcome to Pasar Bahula. Ternyata di Kabupaten Sragen ada tempat unik bernama Pasar Bahula. Tapi pasar ini tidak seperti pasar biasanya. Di sini menghadirkan nuansa tradisional khas Jawa yang kental banget. Begitu masuk, aku melihat pedagang memakai pakaian adat, lapak dari bambu, dan suasana desa tempo dulu yang masih terjaga. Dan di sini aku menemukan hal yang unik, yaitu sebelum semua dapat bertransaksi, mereka wajib menukarkan uangnya dengan koin batok kelapa. Setiap keping koin batok kelapa setara dengan Rp2.000. Kayak Ibu Sugiem udah berapa lama jadi pedagang di sini, Bu? Yes, lama, Mbak. Yes, puluhan tahun. Puluhan tahun. Oh, di sini memangnya bukanya itu mulai tahun berapa ya, Bu? Pasar Bahula ini ya? Lama nggak mudah, Mbak. Sudah lama ya, Bu ya? Sudah lama. Di sini Bu jualan apa aja nih? Timbul. Ini apa, Bu? Renda gulung. Renda gulung itu dari apa? Singkong. Oh, singkong. Yeah. Kalau itu apa, Bu? Timbul. Oh, tiwul. Ketan, ireng. Oh iya. Dari obrolan singkat dengan Bu Sugiem, aku mendapat informasi tentang makanan tradisional yang belum aku tahu sebelumnya. Dan itu terbukti bahwa literasi tidak hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman orang lain secara langsung di tempatnya. Untuk kuliner pertama, aku mau membeli tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti nasi yang terbuat dari tepung gaplek atau singkong kering. Teksturnya kenyal, pulen berbutir-butir kecil seperti nasi dengan rasa manis alami dan warna coklat muda. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah beli tiwul, ini juga dikasih topping kelapa dan juga gula. Ayo kita coba. Selanjutnya, aku ingin mencoba soto batok dan es dawet yang menjadi kuliner khas di Pasar Bahula. Soto batok merupakan kuliner khas berupa soto sapi berkuah, bening, dan gurih yang disajikan dalam mangkuk tempurung kelapa. Soto ini biasanya berisi nasi, toge, suiran daging sapi, taburan seledri, dan bawang goreng, sehingga menghasilkan kuah bening yang segar dan gurih. Es dawet merupakan minuman tradisional khas Jawa yang terbuat dari campuran tepung beras atau tepung beras ketan, santan, dan gula merah cair. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah beli es dawet, soto, dan juga gorengan nih. Di sini juga murah banget ternyata ya. Yang es dawetnya itu cuma 2 keping atau 4.000, dan sotonya itu 3 keping atau 6.000, dan untuk gorengannya itu cuma 1 keping per 1 piecesnya. Jadi murah banget guys. Yuk cobain kesini. Selain kulineran nih, kita juga bisa berliterasi dengan menyaksikan pertunjukan seni di Pasar Bahula. Pertunjukan ini menampilkan seni tari dan musik yang mengandung pesan dari nenek moyang. Aku sadar kalau tidak dilestarikan, budaya kita bisa hilang. Ini terbukti bahwa literasi bukan hanya dari buku, tapi dapat dengan melestarikan apa yang kita miliki. Dari perjalanan dan pengalaman mengeksplor Pasar Bahula, saya sadar bahwa literasi itu bukan hanya di gedung perpustakaan. Literasi ada di mana saja, dari buku, dari pedagang, dari pertunjukan seni, bahkan dengan melestarikan budaya.
Sebagai generasi penerus bangsa, literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi juga tentang memahami jati diri bangsa melalui budaya lokal yang kita miliki. Dengan literasi di mana saja kita bisa mewujudkan generasi Indonesia 2045 yang cerdas dan berdaya saing. Yuk teman-teman, kita tingkatkan budaya literasi dari sekarang. Sekian, terima kasih.